Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai kolerasi dan regresi. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilmi Lan Febrianti. Saya di sini sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Yesi Noviana Putri, Hilmi Wulan Febrianti, Alita Fernanda, Helen Oktavianti Wijaya, dan Neng Alia Rahayu. Baik, tak perlu berlama-lama, marilah kita mulai pembahasannya. Regresi dan kolerasi. Regresi adalah salah satu metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Di sini ada dua jenis variabel. Yang pertama ada variabel yang memengaruhi disebut dengan independen variabel atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel yang dipengaruhi disebut dengan dependen variabel atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdiri atas satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat, maka itu disebut dengan persamaan regresi linier sederhana. Jika variabel bebasnya ada dua, maka disebut dengan persamaan regresi linier berganda. Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan keeratan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan yang positif, mempunyai hubungan yang negatif, dan tidak memiliki hubungan. Linier. Regresi linier adalah regresi yang variabel bebas atau variabel X-nya berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi linier sederhana, yaitu regresi linier yang memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Persamaan garis regresinya dapat ditulis dalam persamaan regresi berikut. Yang pertama ada persamaan regresi linier dari Y terhadap X dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Yang kedua ada persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan dengan X sama dengan A plus BY dapat dituliskan dengan X sama dengan sigma XY dibagi sigma Y kuadrat dengan keterangan Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai intercept, dan B sebagai koefisien regresi atau swing. Yang paling umum digunakan yaitu persamaan regresi yang Y sama dengan A plus BX. Persamaan garis regresi linier sederhana untuk sampel Y sama dengan A plus BX diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nilai B dapat berupa positif dan juga negatif. Jika nilai B berupa positif, garis yang terbentuk akan meruncing ke atas. Jika B-nya bernilai negatif, maka garisnya akan menungging ke bawah. Regresi linier dapat ditulis juga dengan X sama dengan sigma XY dibagi sigma Y kuadrat dikali Y. Dari kedua persamaan linier sederhana tersebut, yang umum digunakan adalah Y sama dengan A plus BX. Nilai A dan B-nya dapat dirumuskan atau diperoleh dengan cara berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai B-nya dapat diperoleh dengan cara N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Y sama dengan sigma Y dibagi N dengan X sama dengan sigma X dibagi N, A sama dengan Y min BX. Dengan keterangan Y, yaitu Y adalah nilai yang diukur atau dihitung pada variabel bebas. X adalah nilai tertentu dari variabel bebas. A adalah intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. B adalah koefisien regresi atau koefisien dari garis regresi
untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X, atau bisa juga digunakan untuk mengukur besar pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. Bentuk umum regresi linier berganda Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah titik-titik tambah BN_XN. Keterangan Y sama dengan peubah tak bebas X1 peubah bebas ke 1, X2 peubah bebas ke 2, XN peubah bebas ke N, A konstanta, B1 kemiringan ke 1, B2 kemiringan ke 2, BN kemiringan ke N. A, B1 dan B2 didapatkan dengan menyelesaikan 3 persamaan normal berikut ini. Berikut adalah 3 persamaan normal untuk mendapatkan nilai A, B1, dan B2. Regresi nonlinear. Bentuk umum regresi linier eksponensial yaitu Y sama dengan AB pangkat X, log Y sama dengan log A tambah log B kali X. Analisis regresi, hubungan antar peubah. Fungsional, deterministik yaitu Y sama dengan Fx. Misalnya, Y sama dengan 10x. Statistik atau stokastik yaitu amatan tidak jauh pas pada kurva. Misal, IQ versus presentasi, berat versus tinggi, dosis pupuk versus produksi, dan lain sebagainya. Model regresi. Model regresi linier sederhana yaitu memiliki rumus YI sama dengan beta 0 tambah beta I XI tambah EI. Beta 1 dan beta 0 merupakan parameter-parameter model yang akan ditaksir. EI adalah galat pada observasi ke I atau acak. Pendugaan terhadap koefisien regresi. B0 penduga bagi beta 0 dan B1 penduga bagi beta 1. Memiliki rumus sebagai berikut. Rumus berikut merupakan metode kuadrat terkecil atau least square. Korelasi. Korelasi adalah istilah yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Korelasi yang terjadi antar dua variabel dapat berupa korelasi positif. Terjadi apabila variabel X meningkat atau menurun, maka variabel Y juga cenderung meningkat atau menurun. Korelasi negatif. Terjadi apabila variabel X meningkat atau menurun, maka variabel Y juga cenderung meningkat atau menurun. Tidak ada korelasi. Terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Korelasi sempurna apabila kenaikan atau penurunan yang satu variabel X berbanding dengan variabel Y. Analisa korelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu diagram pencar, tabel korelasi, koefisien korelasi, serta regresi. Jenis-jenis korelasi. Korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi ganda. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi linear dalam kurung R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau perubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. R sama dengan N sigma XY negatif sigma X kali sigma Y per AK pangkat buka kurung N sigma X per 2 pangkat 2 negatif buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung buka kurung N sigma Y pangkat 2 negatif dalam kurung sigma Y tutup 2, pangkat 2. Jika B positif maka R positif, sedangkan jika B negatif maka R negatif. Nilai R terletak negatif 1 sampai plus 1 atau ditulis negatif 1 R negatif 1. Ralat negatif 1 R plus 1. Biar R mendekati negatif plus 1 dan negatif 1, maka terjadi korelasi tinggi dan terjadi hubungan linear yang sempurna antara X dan Y. Bila R mendekati 0, hubungan linearnya sangat lemah atau tidak ada. Koefisien korelasi sama dengan 0,20 kategori hubungan rendah sekali. Lebih besar 0,20 sampai dengan 0,40 hubungan rendah tapi pasti.
0,40 sampai dengan 0,70 hubungan yang cukup berarti 0,70 sampai dengan 0,90 hubungan yang kuat dan 0,90 hubungan yang sangat tinggi. Jenis-jenis koefisien korelasi linear sederhana. A. Koefisien determinasi atau R pangkat 2. Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Rumus determinasi adalah R pangkat 2 sama dengan R kali R. Keterangan R adalah hasil koefisien korelasi ini. B. Koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio, disimbolkan dengan R pangkat. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode least square dengan dirumuskan R sama dengan N sigma XY negatif X sigma X kali sigma Y per akar pangkat dalam kurung N sigma X 2 negatif dalam kurung sigma X 2 dalam kurung N sigma Y 2 negatif sigma Y pangkat 2. Metode produk momen dengan dirumuskan R sama dengan sigma XY per akar pangkat sigma X pangkat 2 negatif dalam kurung sigma Y pangkat 2. Keterangan Y sama dengan nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. X sama dengan deviasi rata-rata variabel X sama dengan X negatif X. R koefisien korelasi yaitu Y negatif Y. C. Koefisien korelasi Rengsperman. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Data bertingkat disimbolkan dengan RS dan dirumuskan RE sama dengan 1 negatif 6 sigma N I negatif 1 D 2 I 1 per N pangkat 3 negatif N, di mana D1 adalah perbedaan antara kedua ranking, N adalah banyaknya observasi. E. Koefisien korelasi kontingensi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kualitatif, disimbolkan dengan C dan dirumuskan C sama dengan akar pangkat X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah N. Korelasi linear berganda. Di sini ada koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda. Diberi notasi sebagai berikut. R pangkat 2Y dikali 12. Sedangkan koefisien korelasi adalah akar positif koefisien determinasi, atau R Y dikali 12 sama dengan akar pangkat dari R pangkat 2 Y dikali 12. Rumusnya R pangkat 2Y dikali 12 sama dengan 1 dikurangi jumlah kuadrat galak per N dikurangi 1 dikali jumlah kuadrat Y terkoreksi, di mana jumlah kuadrat Y terkoreksi sama dengan N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2 per N dikali N dikurangi 1. Jumlah kuadrat galak sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi A sigma Y dikurangi B pangkat 1 sigma X pangkat 1 Y dikurangi B pangkat 2 sigma X pangkat 2 dikalikan Y. Tabel korelasi. Tabel ini berfungsi untuk mengindikasi korelasi antara dua variabel dengan prosedur pembuatan tabel korelasi sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan jangkauan kedua variabel X dan Y. 2. Menentukan banyaknya kelas kedua variabel. 3. Menentukan panjang interval kelas kedua variabel. 4. Menentukan batas bawah kelas pertama dari kedua variabel. Dan yang terakhir, menempatkan kelas untuk variabel X pada kolom tabel dan kelas untuk variabel Y pada baris tabel. Scatters diagram atau diagram pencar.
Diagram scatters adalah salah satu alat Q7 tools yang berfungsi untuk melakukan pengujian seberapa kuat hubungan dua variabel serta menentukan dari dua variabel. Kegunaan dari diagram chart adalah: 1. Membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. 2. Membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. 3. Menentukan persamaan garis regresi atau pencari nilai-nilai konstan. Contoh salah satu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang pedagang eceran untuk menentukan hubungan antar biaya iklan per minggu dan hasil penjualannya. Data yang diperoleh sebagai berikut. Biaya iklan X terdiri dari 40, 20, 25, 20, 30, 50, 40, 20, 50, 40, 25, 50. Untuk penjualan atau Y, 385, 400, 395, 365, 475, 440, 490, 420, 460, 525, 480, dan 510. Dan hasil diagram scatternya adalah persamaan regresi linear sederhana ditentukan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Untuk menentukan B-nya yaitu dengan rumus N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Hasilnya adalah 3,22. Untuk menentukan A yaitu dengan Y dikurangi BX dan hasilnya adalah 343,72. Jadi persamaan regresinya adalah di sini Y A-nya adalah 343,72 dan B-nya adalah 3,22. Untuk menentukan koefisien kolerasi atau R, yaitu dengan cara R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali XY per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Hasilnya adalah 0,63. Untuk menentukan koefisien determinasi adalah R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,63 kuadrat. Hasilnya adalah 40%. Jadi nilai R sama dengan 40% menunjukkan properti keragaman nilai berubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai berubah X melalui hubungan linear.